Kira-kira di daerah mana fokus abang sekarang berdakwah ini? Karena saya sudah berdakwah di Nias Selatan itu, Iya. dan saya pegang satu itu aja biar sampai tuntas. Karena saya bukan hanya dakwah di mimbar, saya sudah membangun dana abadi umat. Saya keluarkan duit, mereka nyumbang, itu jadi modal mereka. Beberapa orang yang nganggur udah bekerja sekarang. Masya Allah. Kemudian mau dilanjutkan dengan ternak ayam bertelur, itu biar satu pulau itu terpenuhi kebutuhannya dari mereka, dan mereka yang nganggur-nganggur itu jadi bekerja. Kemudian ada lagi yang lebih seru, nikah massal. Allah. Gara-gara adat mereka tidak nikah-nikah hadin sampai umur 40 tahun. Iya. Ya saya terenyuh itu, bagaimana generasi mereka selanjutnya. Terus saya dekati pengetua adatnya, setuju. Ini nanti insya Allah bisa diadakan nikah massal dengan syarat hukum Islam. Tapi bagi yang punya duit mau pakai adat silakan. Itu nanti seru, Ustaz. Baik. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus. Dan juga saya kali ini tidak sendirian karena saya bersama-sama dengan Injil Habaget, yaitu Bang Effendi Usman ya. Teman-teman, ini satu kebanggaan buat TV Laskar Kristus ya, dan tentu buat pecinta channel TV Laskar Kristus, di mana saat ini kita bisa bersama-sama dengan Bang Effendi Usman di Injil Habaget ya. Ini kita menceritakan bagaimana kita itu bisa bertemu gitu ya. Ini sebenarnya di luar dugaan juga Bang ya. Kita sebenarnya tidak punya program tertentu, tetapi ini spontan ya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, bagaimana Bang perjalanannya, seperti apa, dan pelayanan apa, tujuan apa ke Nias juga saya perlu tahu. Karena saya orang Nias teman-teman sekalian. Saya ada di Kalimantan, sementara beliau sibuk datang ke kampung saya dan saya tidak ada di sana. Ini ya saya sesali sekali ya. Tetapi tidak apa-apa, kita akan bertanya kepada Bang Effendi Usman. Seperti apa perjalanannya ke sana Bang? Apa yang dikerjakan? Nah baik teman-teman ini kasih Tuhan, terima kasih sebelumnya Bang Arif. Yang pertama sekali saya sangat bersyukur di mana kita bisa bertemu ya. Ya. Karena sebelumnya kita sering kontak lewat WA, kita saling mendoakan, kita saling mensupport, dan juga apa yang perlu kita doakan itu kita sering kontak Bapak Ibu. Nah, tidak lama kemudian kita kontak, saya bilang, saya pernah pelayanan ke Kalbar. Beliau bilang, kalau begitu kapan ke Kalbar? Saya bilang sama beliau, ini dalam waktu dekat. Nah, sebenarnya Bang, saya bercandanya. Bercanda Bang ya. Bercanda sebenarnya. Namanya juga atur waktu. Betul. Saya pikir tidak mungkin saya atur waktu dalam waktu dekat, karena pelayanan saya juga padat sekali ke Sumatera. Nah singkat cerita, karena dirimu kejar terus saya bilang, saya harus datang ini. Tapi di satu sisi pelayanan di Sumatera juga sangat padat. Padat ya. Padat Bang. Wow. Jadi akhirnya saya fokus dulu di Sumatera. Kita langsung dari Jakarta ke Nias. Dari Nias Bang kita sempat ke Aceh. Nah dari Aceh kita kembali ke Medan. Nah, di Medan disitulah kita bertemu dengan teman-teman orang Aceh. Orang Aceh. Nah sebelumnya di Nias. Di Nias Bang, kenapa saya harus punya hati? Saya punya hati ke Nias. Yang pertama sekali itu kantong Kristen Bang. Kantong Kristen ya. Dan sangat banyak juga saudara-saudara kita Katolik dari sana itu. Ya betul. Nah yang kedua, guru palsu Bang. Ya, guru palsu itu banyak sekali masuk ke Nias. Dan apa yang terjadi di Nias? Banyak sekali pemuda-pemudi Kristen ataupun pemuda-pemudi Katolik itu masuk agama lain. Mualaf Bang ya, mualaf Bang ya. Meninggalkan Yesus, bisa dikatakan menyangkal Yesus. Jadi saya punya hati, saya minta sama Tuhan pakai saya untuk Nias. Ya. Nah, dengan segala resiko saya lewati. Nah, kemarin kita sudah sempat ke Pulau Asu dan pulau-pulau lain yang ada di Nias. Kita juga sempat masuk ke STT, ke STT yang ada di Nias supaya kita menguatkan jiwa-jiwa di sana. Ya. Nah, cuma kemarin belum sempat kita mengunjungi para mu'alaf. Nah, dan puji Tuhan, hati kita memang kita untuk mengunjungi para mu'alaf Bang. Kita akan bertanya kepada mereka, kenapa menyangkal Yesus? Menyangkal Yesus, betul Bang. Ada apa? Nah, ada beberapa hal yang saya dapatkan di lapangan Bang, sehingga orang kita Nias itu meninggalkan kekristenan.
Yang pertama, karena iman, ya, perjumpaan pribadi dengan Yesus itu tidak ada. Ya. Jadi akar kekristenan itu sangat rapuh. Bisa dikatakan tidak ada. Orang itu Kristen itu karena orang tua Kristen. Orang itu Kristen itu karena lingkungan, karena persahabatan. Orang itu Kristen itu lahir dari keluarga Kristen. Ya. Artinya Bang, Kristen KTP bisa juga dikatakan Kristen tahunan. Ya. Ya. Kristen tahunan itu adalah setahun sekali orang itu ke gereja. Mm-mm. Selebihnya tidak pernah Bang. Ya. Nah akhirnya orang inilah Bang yang sangat gampang masuk ke agama lain, meninggalkan kekristenan. Itu satu. Yang kedua, ekonomi. Ekonomi ya. Ekonomi. Tetapi yang paling besar, saya tidak melihat gara-gara ekonomi mereka meninggalkan kekristenan. Kalau ada orang yang berkata, hamba Tuhan yang berkata bahwa orang Nias masuk Kristen karena ekonomi, saya sangat sedikit sekali menemukan orang Nias masuk Islam karena ekonomi. Rata-rata mereka masuk Islam karena iman kekristenan mereka tidak kuat. Tidak kuat. Pengenalan akan Kristus tidak kuat. Pengalaman pribadi dengan Yesus tidak ada. Jadi Kristen mereka Kristen KTP. Bukan 100% karena ekonomi. Ya. Seandainya Bang Arif, orang kita Nias, seandainya karena ekonomi orang kita Nias meninggalkan kekristenan, itu banyak sekali Bang orang Nias itu di bawah rata-rata ya, apalagi di pedalaman. Ya. Tapi ketika kekristenan mereka kuat, iman Katolik mereka kuat, sehebat apapun guncangan ekonomi, Ya. sehebat apapun guru palsu masuk untuk mengajak mereka, untuk merayu mereka supaya masuk Islam, itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi dan iman mereka tidak akan tergoyahkan. Maka saya katakan sekali lagi bahwa orang Nias masuk Islam bukan karena 100% ekonomi. 100. Iya. Itu hanya sebagian kecil. Sebagian kecil Bang ya. Sebagian kecil. Sebagian besarnya mereka meninggalkan kekristenan, murtad dari kekristenan itu karena pengenalan akan Kristus itu Terbatas ya. Terbatas. Kurang. Ya. Ya, teman-teman sekalian, saya juga ini saya potong Bang ya. Oke. Di Nias itu memang karena kampung saya sendiri ya, memang betul apa yang disampaikan oleh Bang Effendi itu kurang pengenalan ya akan firman, apalagi kalau sudah di pedalaman itu biasanya itu memang pendalaman tentang Alkitab itu memang terbatas teman-teman sekalian, terbatas. Dan kan kemarin tuh Bang kan sempat itu heboh tuh ya. Iya. Di channel Ustadz Nababan sama mantan menteri tuh ya, Iya. yang mengatakan bahwa ke Nias itu dia akan mengislamkan Nias Selatan gitu ya. Iya. Nah kebetulan teman-teman saya ini di Nias Selatan dan Bang Effendi ini sudah keliling di Nias Selatan kemarin, ke Teluk Dalam, juga kemarin ke Pulau Asu dan beberapa pulau sekitar ya, ada beberapa pulau sekitar di sana. Dan memang betul ya bahwa ada berita semacam itu. Dan yang lebih mirisnya Bang, kemarin itu kan beritanya bahwa orang Nias ini diislamkan, dimiming dengan berikan pekerjaan gitu ya. Betul. Berikan pekerjaan, kemudian nikah masal nih. Betul. Nikah masa ini kemarin yang cukup heboh ya di media sosial, akan dibuatkan nikah masa secara Islam gitu. Betul. Diberikan lowongan pekerjaan buat mereka. Nah, saya berpikir Bang bahwa ada benarnya dan ada betulnya juga. Karena memang kalau kita lihat orang Nias itu dari segi ekonomi memang agak susah. Betul. Apalagi diiming-iming dengan dijanjikan akan disekolahkan. Betul. Ya, akan disekolahkan sampai ke perguruan tinggi gitu ya, dibiayai oleh lembaga tertentu dari agama seberang ya, seperti Islam gitu ya. Betul. Dan itu terang-terangan di channel Ustadz Nababan official, teman-teman sekalian, bisa dilihat di sana. Nah, jadi ini agak sedikit ini dari apa yang disampaikan Abang tadi bahwa tidak semua gitu. Tidak semua. Jadi bagaimana menurut Abang dengan berita yang kemarin tuh? Itu terlalu diheboh-hebohkan. Terlalu dihebohkan ya? Terlalu diheboh-hebohkan. Nah. Mengenai perkawinan massal, itu kita tidak setuju. Dan kita juga pernah berkumpul dengan beberapa hamba Tuhan dan kita tidak expose di Nias ya. Itu tidak terjadi. Dan yang paling penting adalah Ustadz Nababan dan CS-nya Iya, iya. itu terlalu mengheboh-hebohkan. Kenapa mereka mengheboh-hebohkan? Iya. Mereka galang dana, Bang. Cari dana? Mereka cari dana. Wah. Nah, yang paling penting, yang paling jelas adalah itu tidak terjadi. Tidak terjadi ya? Terjadi dan orang Nias juga tidak mau. Iya, betul. Ada satu hal yang saya sangat senang dengan pribadi orang Nias ya. Walaupun ini tidak ada sangkut pautnya dengan keselamatan ataupun dengan Alkitab. Iya. Di Nias itu Bang punya budaya apapun kegiatan itu selalu ada babi. Ada babi. Apapun kegiatannya itu. Nah, saya katakan sama teman-teman yang ada di Nias, kalau bisa ini dipertahankan ya. Dipertahankan ya. Bikin rumah Bang. Itu babi dulu potong. Betul. Ya, Potong betul. babi.
pondasi babi. Babi, ya. Atap, babi. Babi. Selesai rumah babi. Iya. Kita sudah masuk rumah babi. Babi. Nanti tukang datang. Iya, makan enak tuh bang. Biasanya makan enak tuh bang. Ucapan terima kasih. Betul. Jadi seandainya Mm-mm. adat dan budaya ini tidak ada, kemungkinan Islam sangat mudah berkembang di sana. Betul. Sangat mudah. Sangat mudah. Iya. Nah, jadi salah satu menghambat Islam di sana itu babi. Babi. Iya, iya, Ini iya. memang agak-agak bercanda, tetapi saya melihat ini paling serius. Mm-mm. Hal yang paling serius. Jadi apa yang digambar-gemborkan oleh Ustaz Nababan Mm-mm. itu Omong kosong bang ya. omong kosong. semua. Omong kosong semua. Memang ada orang kita Kristen itu masuk Islam, ada. Itu karena kekristenan mereka tidak kuat. Tidak kuat, Lalu betul. iming-iming dengan pendidikan, Ya. iming-iming dengan pekerjaan, segala macam. Itu memang ada. Iya. Ada. Tetapi mereka masuk Kristen itu tidak murni. Iya. Masuk Islam ya. Mereka Betul. masuk Islam itu tidak murni. Iya. Tidak murni. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman Islam. Kenapa? Sebelum saya masuk Kristen, percaya kepada Yesus. Iya. Ustadz sering sekali mengutip sebuah ayat Al-Quran. Lan tarda anna Yahudi wan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Ih, apa artinya itu bang? Tidak akan rela orang Yahudi dan Nasrani sebelum kamu mengikuti agama mereka. Iya, iya. Jadi, kalau ada teman kita orang Islam, Bang, yang berteman dengan kita, bersahabat dengan kita bersahabat dengan mereka, itu mereka berpikir kita ingin menarik mereka Menarik datang mereka. kepada agama kita. Wow, ini Itu fitnah terjadi. ini, fitnah ini. Nah, sementara yang terjadi di lapangan setelah saya mengenal Kristus, sebaliknya, mereka berkunjung ke rumah orang Kristen, khususnya orang miskin. Tawarin pekerjaan bang. Ditawarin pekerjaan, mereka Nah. bawa sarimi, Iya, mereka bawa sarimi. gula, Iya. mereka bawa sembako, mereka bawa pakaian. Tapi biasanya diputar balik ini bang ya. Nah. Kayak Ustadz Nandar kemarin itu mereka putar balik ya, Indomie gitu kata dia ya, diberikan Indomie. Padahal itu kerjaan mereka. Kerjaan mereka, wah. Jadi mereka fitnah Kristen. Gini, supaya saya tidak menuduh abang, abang tuduh saya duluan. Wah, 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 wah. Apa maksudnya bang ya? Paham, paham, bang. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Itu saya tuduh abang yang lakukan. Iya, lempar batu sembunyi tangan itu bang. Benar. Dia lempar batu di sembunyi Benar. tangannya, bukan Jadi, saya gitu. Apa yang mereka lakukan semua ini? Mereka tuduh bahwa kekristenanlah yang melakukan. Yang melakukan. Siap, siap. Dan mereka datang itu bawa sarimi, bawa sembako, bawa uang, bawa beras, segala macam dibawa supaya orang kita Kristen yang di bawah garis kemiskinan itu bisa tergiur sehingga Iya. mereka meninggalkan kekristenan. Iya. Di Mentawai terjadi bang. Betul. Dan yang sangat menghebohkan lagi ya, ketika Islam di kantong-kantong Kristen kurang berkembang, ini juga kurang masuk sembako. Apabila di kantong Kristen Islam berkembang pesat, maka sembako juga berkembang pesat. Iya ya. Berkembang pesat. Berarti- Dan ketika Islam di sana, mu'alaf di sana tidak berkembang, maka sembako pun mereka kurang mendapatkan. Dari perhatian itu mereka dapatkan ketika mu'alaf ini berkembang. Berkembang, makin banyak orang yang mualaf ya. Iya. Nah, kenapa Bang Pendi bisa tahu? Ya saya di lapangan, Bang. Betul, betul. Saya di lapangan, saya pelayanan di lapangan, saya penginjilan di Mentawai, saya penginjilan di Nias. Berat, sangat berat. Tetapi ya puji Tuhan, Tuhan cukupkan semuanya. Dan abang juga sudah lihat sendiri ya, Iya. kesaksian kita bagaimana kita dipelihara Tuhan, bagaimana Betul. kita didandani oleh Tuhan, bagaimana kita melakukan pelayanan di ladang Tuhan. Jadi saya mengajak teman-teman, jangan jemu-jemu untuk melakukan kebaikan di ladang Tuhan. Iya. Mari kita bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Ini adalah hal yang sangat serius. Bila tidak, dosa mereka itu ditanggungkan atas kita bila kita tidak melakukan penginjilan. Ini kata firman Tuhan. Iya. Jadi itu Oke bang, jadi teman-teman sekalian saya berterima kasih sekali ya. Kita saat ini saya dicerahkan secara pribadi, saya asli suku Nias bang. Saya Marga Gula ya. Saya Marga Gula dan saya tinggal di Kabupaten Nias Selatan ya. Nah, kalau saya Marga Sarumaha. Marga Sarumah dikasih bang ya, karena memang iya ya seperti kemarin abang cerita ya. Jadi teman-teman, dia juga pun sekarang udah diberikan marga orang Nias ya, karena kebetulan ketika ke Nias dia berkumpulnya di keluarga besar Marga Sarumaha ya, Marga Sarumaha. Jadi kalau ada orang Sarumaha silakan komen di bawah ya, silakan komen, berikan sapaan saudara ya kepada Bang Effendi Usman. Dia udah bermarga Sarumaha. Memang sih Sedikit Bang, ya. saya dulu ya benci sama orang Nias. Ya, benci kenapa bang? Tidak tahu, benci sekali. Waktu masih di Masih Islam. Waktu masih Islam. Kalau Wajar saya sih bang. Benci kenapa ya? Seperti abang bilang ya wajar Iya, ya, karena iya. tidak tahu. Tidak tahu, Nah, betul. ternyata setelah saya tahu bagaimana orang Nias
ini dalam menyambut saya ketika saya melakukan penginjilan di sana. Itu pakai baju saya itu rata-rata nggak muat lagi pulang dari Nias. Iya ya, langsung makmur badannya makanya. Langsung poro teman-teman sekalian, perutnya besar gitu ya. Tapi puji Tuhan kali ini saya bisa menguasai makanan di Nias ya. Di Nias ya. Itu pun karena saya diajak oleh beberapa orang, ada beberapa teman kita tim penginjilan di Nias. Mereka menjaga pola makan saya. Pola makan. Tidak boleh makan. Terus sekalipun yang enak-enak dihidangkan oleh saudara kita di Nias, itu mereka jaga benar. Iya, betul. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa tadi yang sudah disinggung oleh Bang Effendi ya, termasuk tentang hoax yang disebarluaskan oleh channel Ustadz Nababan waktu itu bersama dengan CS-nya ya, mantan menteri dibilang ya, menteri luar negeri dia ini. Jadi dia katakan karena saya sudah di Nias Selatan maka saya fokus di situ. Saya harus mualafkan semua, harus bangun Islam besar-besaran di sana gitu ya. Dengan cara nikah massal, kemudian memberikan lowongan pekerjaan ya, pembibitan mungkin ikan lele, ayam itu lagi, ayam putih misalnya teman-teman sekalian ya. Tidak gampang, Bang. Tidak gampang. Ya, ini akan saya sedang jelaskan juga, Bang, bahwa hal itu tidak mungkin akan terjadi karena orang Nias ini sangat ketat dengan itu, teman-teman sekalian. Jadi jangan berpikir orang Nias ini gampang sekali dibodohi dalam hal itu. Walaupun sebenarnya Bang Effendi bilang tadi itu mereka Kristennya Kristen karena bapak mama Kristen gitu ya, turun temurun Kristen. Tetapi untuk mereka pindah agama itu tidak segampang membalikkan telapak tangan, teman-teman ya, membalikkan telapak tangan. Tidak segampang itu orang Nias. Jadi sangat hoax sekali, yaitu berita bohong kalau dikatakan bahwa mereka akan mengislamkan Nias Selatan ya. Saya kemarin sempat termakan omongan itu juga, Bang. Bahkan saya hampir mau pulang kampung juga. Saya langsung pastikan gitu. Karena subscriber saya kemarin itu, ya udah Pak Arif, kalau bisa ke Nias lah. Langsung dicek ke lapangan gitu ya. Aku mikir, lalu ada teman-teman di Nias Selatan, saya coba hubungi mereka. Bilang, itu tidak ada. Mungkin ada satu kampung memang udah kian ada Islam. Ya teman-teman, di Nias jangan berpikir mayoritas Kristen ya. Dia mayoritas Kristen tetapi Islamnya ada. Ya, pertama ada di kotanya, di kota Gunung Sitoli itu ada Islam, beberapa masjid di sana ya. Kemudian di Nias Barat ya, di Nias Utara, kemudian di Nias Tengah dekat bandara Bang ya, ada juga musola di sana. Kemudian di Nias Selatan ya, di Teluk Dalam, dan di pulau, karena saya belum keliling pulau Nias semua teman-teman sekalian. Di Pulau Telo, di tengah-tengah Pulau Telo juga ada masjid sangat besar. Ada juga sangat besar ya. Tetapi antara Islam dan orang kita Kristen di sana hidup berdampingan. Hidup berdampingan ya kan, tidak mengkafir-kafirkan gitu Bang ya. Ya. Kenapa bisa mengkafir-kafirkan? Ya datang Ustaz Nababan. Iya. Datang teman-teman yang lain. Yang radikal-radikal ini Bang ya, yang memang otaknya mengacau balaukan. Hadirnya saya Bang, saya katakan mu'alaf dan kekristenan di sini itu bersaudara. Ya, jangan termakan radikalisme daripada ustaz dari luar, sehingga kalian saling mengkafirkan orang Kristen. Ketika itu terjadi perang, kalian perang saudara. Perang saudara, betul Bang. Mereka lepas tangan. Ya. Jadi, ya kamu sudah Islam, ya lakukanlah Islam yang rahmatan lil alamin. Betul. Jangan termakan hoak dengan ustaz itu. Ya. Karena masuk surga, saya sering katakan begini, masuk surga, mau agama apapun dia, masuk surga hanya melalui satu jalan. Betul. Mau agama apapun. Ya, karena memang agama tidak menyelamatkan Bang. Kalau konsep Kristen, agama tidak menyelamatkan gitu ya. Tapi satu pribadi yang menyelamatkan, yaitu Tuhan sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia. Ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Betul. Nah, ini baik Kristen maupun Islam Bang, sangat rindu untuk bisa bertemu dengan Tuhan face to face. Ya. Kerinduan yang paling utama setiap saudara kita dari Islam maupun Kristen itu ketika bertemu dengan Tuhan face to face. Betul. Itu yang dirindukan, tetapi tidak akan bisa bertemu kalau kita tidak melalui jalan ini. Betul. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Betul. Nah, teman-teman sekalian, ini sebenarnya saya juga mau sedikit cerita ya. Kebanyakan orang Nias menghafal ayat ini, teman-teman. Ya, menghafal. Yohanes 14:6 ini dihafal ini. Karena ini kunci dalam kekristenan dan orang Nias paham hal ini. Saya sebelum sekolah pendeta, Bang, sebelum sekolah pendeta pun saya masih SMP. Ini saya sudah hafal dalam bahasa daerah Nias, Bang. Jadi, ya olala, ya owaduhu, lesorugi amas leman riauto. Nah, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini perkataan Yesus Kristus. Nah, teman-teman, saya dan mungkin tentu Bang Effendi sudah ke lapangan sendiri ke orang-orang Nias, itu mereka paham betul ini. Karena kita punya ideologinya begini Bang, dan logikanya gitu, logikanya begini. Tidak mungkin orang yang belum pernah ke Jakarta
bisa membawa kita ke Jakarta gitu. Ajak orang Nias, yuk kita ke Jakarta yuk. Tapi orang Nias akan tanya, kamu pernah ke Jakarta enggak? Belum. Orang Nias tidak akan ikut. Ya. Kebanyakan orang Nias tidak ikut. Dan saya secara pribadi tidak akan ikut. Dan mungkin teman-teman juga tidak akan ikut ketika ada orang yang mengajak tapi dia nggak pernah ke sana gitu ya. Tetapi kalau seperti Bang Effendi, karena dia tinggal di Jakarta, lalu Bang Effendi bilang, Bro Arif, yuk kita ke Jakarta yuk, ikut dengan saya. Nanti pulangnya saya antar lagi misalnya contohnya kan gitu. Nah, saya percaya dengan Bang Effendi. Kenapa? Karena Bang Effendi dari Jakarta. Demikian juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajak kita ke surga karena dia tahu jalan ke surga. Kenapa? Karena Yesus dari surga Bang ya, dari surga. Yesus dari surga. Dia adalah firman Allah yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Lalu dia datang ke dunia, ke umat ciptaannya, ke umat yang dikasihinya, yang mau percaya kepadanya sih ya. Tidak juga yang tidak percaya tidak akan diselamatkan. Yang percaya kepadanya, dia yuk ikut saya. Makanya Yohanes 14 ayat 2 itu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak demikian, aku tidak menyatakan demikian kepadamu. Aku akan pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagi kamu. Ya, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan ini orangnya sepakat.